Yo guys, balik lagi nih di channel gue dengan cerita The Lord of Dragon Part 6. Sebelumnya makasih banget yang udah nonton sampai part kelima. Nah, sekarang kita lanjut ke cerita yang makin seru. Jadi, setelah Raja Naga Hitam berhasil dikalahkan sama Kiara dan teman-temannya, muncul ancaman baru nih. Dari Keohon. Dating sosok misterius bernama Raven, sang pengendali bayangan yang ternyata adalah saudara kembar Raja Naga yang udah tewas. Raven ini bawa pasukan bayangan yang super kuat dan dia punya dendam kesumat sama Kiara CS karena udah ngalahin kakak. Tapi wait, di tengah kekacauan ini muncul karakter baru yang bikin cerita makin complicated. Namanya Luna, cewek dengan kekuatan kristal suci yang sebenarnya adalah putri dari kerajaan yang udah hancur ratusan tahun lalu. Luna ini gabung sama tim Kiara dan ternyata dia punya hubungan masa lalu sama Raven. Plot twist banget kan? Sementara itu, Kai yang dari dulu setia banget sama Kiara mulai ngerasa jealous karena kedekatan Kiara sama Leo Satria Naga yang baru bergabung di part sebelumnya. Drama percintaan di tengah perang nih guys. Raven mulai melancarkan serangan bertubi-tubi ke kota-kota dengan pasukan bayangannya. Tim Kiara yang sekarang tambah kuat dengan bergabungnya Luna harus berjuang keras buat nyelamatin penduduk. Tapi ada yang aneh nih. Setiap kali Luna make kekuatan kristalnya, Raven kayak kesakitan gitu. Ternyata Luna dan Raven itu dulu adalah sahabat dekat. Mereka berdua sebenarnya korban dari perang antara kerajaan kristal dan kerajaan bayangan. Luna yang waktu itu masih kecil, gak sengaja bikin kerajaan bayangan hancur karena gak bisa ngontrol kekuatannya. Raven yang dendam akhirnya gabung sama Raja Naga Hitam dan jadi jahat. Tapi Luna masih percaya kalau sahabatnya itu bisa balik ke jalan yang benar. Meanwhile, Kai malah nemuin fakta mencengangkan kalau sebenarnya dia adalah pewaris tahta kerajaan naga api yang hilang. Nah, di tengah pertarungan sengit antara pasukan Raven dan tim Kiara, tiba-tiba muncul portal dimensi yang bikin semua orang kaget. Dari portal itu keluar sosok yang lebih mengerikan dari Raja Naga Hitam. Siapakah dia? Dan gimana nasib persahabatan Luna sama Raven? Terus gimana juga nasib cinta segitiga antara Kiara, Leo, dan Kai? So Lord of Dragon. Fantasy story, cerita seru. Jadi kita udah tahu nih kalau ternyata Luna sama Raven itu sahabatan dari kecil. Mereka tuh super deket banget sampai bisa nebak pikiran satu sama lain. Tapi siapa sangka persahabatan mereka bakal diuji dengan hadirnya sosok misterius yang ternyata adalah Aurora. Aurora ini sebenarnya adalah putri dari kerajaan naga es yang udah lama menghilang. Dia datang dengan misi rahasia yang bakal bikin kalian semua kaget. Ternyata Aurora ini punya kekuatan untuk mengendalikan pikiran orang lain. Dan dia udah mulai make kekuatannya buat manipulasi Raven. Luna yang nyadar ada yang aneh sama sahabatnya mulai nyelidik. Dia nemuin fakta mencengangkan kalau Aurora sebenarnya pengen balas dendam ke kerajaan naga api yang dia pikir udah ngehancurin kerajaannya dulu. Dan guess what? Raven jadi target utamanya karena dia adalah pewaris tahta kerajaan naga api. Sementara itu, drama cinta segitiga antara Kiara, Leo, dan Kai makin rumit aja nih guys. Leo yang tadinya cool banget mulai show his true colors. Ternyata dia juga punya kekuatan tersembunyi yang bisa bikin Kiara dalam bahaya. Ki yang dari dulu selalu ada buat Kiara mulai curiga sama gerak-gerik Leo. Tapi di sisi lain, Kiara malah makin tertarik sama Leo karena dia pikir Leo itu misterius banget. Padahal sebenarnya Leo itu, hampir aja spoiler guys. Yang pasti bakal ada kejutan besar soal identitas asli Leo di part selanjutnya. Terus gimana nasib persahabatan Luna dan Raven? Apakah Aurora bakal berhasil misahin mereka? Dan siapakah sebenarnya Leo? Apa yang bakal dia lakuin ke Kiara? Penasaran kan? Jadi kita udah tahu nih, gimana Luna dan Raven yang persahabatannya udah kayak lengket banget. Tiba-tiba harus menghadapi cobaan gara-gara Aurora. Si Aurora ini sebenarnya punya dendam kesumat sama Luna. Karena dia ngerasa Luna udah ngerebut Raven dari dia. Nah, ternyata
Aurora gak main-main, guys. Dia mulai nyebarin gossip. Gossip gak enak tentang Luna ke seluruh sekolah. Dia bilang kalau Luna tuh cuma nempelin Raven karena pengen numpang tenar. Parahnya lagi, dia bahkan bikin video editan yang seolah-olah Luna ngomongin kejelekan Raven di belakang. Raven yang awalnya gak percaya mulai goyah juga, guys. Apalagi teman-teman sekelasnya pada ikutan ngejauhin. Luna sendiri bingung harus gimana jelasinnya ke Raven. Setiap kali dia coba ngomong, Aurora selalu aja muncul dan bikin suasana makin runyam. Tapi yang bikin penasaran nih, muncul karakter baru namanya Leo. Cowok misterius yang tiba-tiba aja ngedeketin Kiara. Sepupunya Luna. Si Leo ini kelihatannya baik banget. Suka bantuin Kiara ngerjain PR, bahkan sering nganterin dia pulang. Tapi ada yang aneh, guys. Leo selalu nanya-nanya tentang Luna ke Kiara. Nah, di sini mulai kebuka sedikit demi sedikit. Ternyata Leo punya hubungan sama klan naga kuno. Dan yang lebih mencengangkan, dia kayaknya tahu sesuatu tentang kekuatan tersembunyi Luna yang selama ini nggak pernah dia sadari. Tapi Leo ini sebenarnya ada di pihak siapa sih? Apa dia bakal bantu Luna buat ngejelasin kesalahpahaman ke Raven? Atau jangan-jangan dia punya agenda tersendiri yang bakal bikin semuanya tambah rumit? Yang pasti, guys, persahabatan Luna dan Raven diuji banget nih. Aurora masih belum nyerah buat misahin mereka. Sementara Leo, masih jadi tanda tanya besar. Kira-kira apa ya yang bakal dia lakuin ke Kiara? Apa mungkin dia cuma manfaatin Kiara buat deketin Luna? Penasaran kan gimana kelanjutannya? Makanya stay tune terus di channel ini ya. Next episode bakal lebih seru lagi karena bakal ada rahasia besar yang terungkap. Oh iya, buat yang penasaran sama sosok Leo, clue-nya ada di episode sebelumnya loh. Coba deh kalian tonton lagi. Siapa tahu nemu petunjuk yang kalian lewatin. Oke deh guys, segitu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. See you next time, Dragon Warriors. Peace out.